Kalau dia nggak pansos, ngapain dia nyebut-nyebut apa namanya rumah tangga dia sama mantan-mantan suaminya? Lu kalau mau jualan, udah jualan aja diri lu, nggak usah lu ceritain masa lalu mantan-mantan suami lu. Itu berdiri di kaki sendiri. Istighfar Bang Ipul, manusia nggak ada yang sempurna kalau kata Bunda Dorce. Bukan hanya kata Bunda Dorce, memang benar manusia nggak ada yang sempurna. Kau coba mengambil lokal, wah udah sering gua Eka. Gua nikah sama dia nggak ada yang gua tutup-tutupin. Gua bagaimana, gua seperti apa. 2005 gua nikahin dia. Gak ada yang gua tutup-tutupin. Tanya dia berani gak sumpah Al-Quran? Ada gak yang gua tutup-tutupin dari pernikahan gue sama dia? Ya gua gak mau lah difitnah begitulah. Gue punya masa depan, dia juga punya masa depan. Ingat, dunia ini panggung sandiwara. Tapi gue nggak mau apa namanya, gue difitnah, gue nggak mau. Cerita tentang aib gue juga gue nggak mau. Mana ada sih orang mau membongkar aib sendiri? Tapi ada orang yang kepengen membongkar aib orang. Ada. LP Sirait gak lama lagi dari mulai benih yang dia bikin konten tuh, bikin konten dia sih nggak nyebutin nama, pokoknya dia nyebutin mantan suaminya begini-begini. Ya gue klarifikasi lah, walaupun gue nggak disebutin namanya, gue akan memberikan klarifikasi kepada lo semua bahwa apa yang dia omongin di konten dia itu bersama perempuan yang katanya lakinya masih katanya nih, yang katanya lakinya gay. Gue klarifikasi bahwa apa yang dia ceritakan itu nggak ada semuanya di diri gue. Udahlah papi, gak usah pusing, hidup cuma sekali. Ya gue cuma menanggapi aja. Ya sabar, terima kasih. Gitu. Jadi gue hanya menjawab dengan apa yang dia ceritakan di konten dia yang penuh dengan kebohongan itu. Ya, asal lo tahu aja ya, selama gue jadi suaminya dia, gak pernah sehari pun gue jauh dari dia. Ya, gue selalu di samping dia. Kalau gue jauh dari dia, yang ada gue dihajar, gue dipukulin sama dia. Sudah gila, iya menggila itu dia. Gue dipukulin, yang di KDRT itu gue. Kalau dia merasa di KDRT sama gue, harusnya pada tahun itu dia laporin gue. Ya, lu mau denger rekaman suara dia? Nih, dengerin. Ini suara dia asli ya, guys. Belum selesai. Iya, kocak dia buka masalah aja. Iya. Asal lo tahu. Gua nggak pernah yang namanya menolak kalau dia tuh minta hubungan suami istri tahun 2005 sampai 2008. Asal lo tahu ya guys, waktu gua jadi suami dia, dia lagi mens nih, lagi PMS, dia main minta begituan. Gua udah bilang jangan, itu dosa, itu haram. Dia maksain. Ya udah, gue daripada berantem, ya udah gue ladenin. Bayangin nggak guys? Nggak normalnya di mana? Lagi menstruasi loh, itu loh, haram loh. Gue hanya menjelaskan. Itu loh, hanya menjelaskan apa yang dia bicarakan di konten dia itu. Makanya itu loh, gue cuman menjelaskan apa yang dia tuduhkan kepada gue. Nah, nggak normalnya di mana? Ya gak? Gue cerai sama dia gara-gara apa? Bukan gara-gara soal ranjang, bukan gara-gara soal selingkuh. Dia ringan tangan sama gue. Dia ringan tangan. Dia tuh yang KDRT-in gue. Selama 3 tahun gue di KDRT-in dia. Tuh kalau lo mau tahu ceritanya, secara detailnya nggak perlu lah. Tuh, jadi dia tertindas sebenarnya siapa?
Semuanya dibolak-balik sama dia. Kayak kan nih, dengerin dong. Kalau gue KDRT pasti dia akan ngomong gue KDRT. Nih dengerin nih. Oh, soalnya aku kalau sama Pak Haji Saipul Jamil baku hantem. Jadi dia nggak pernah KDRT sama aku tapi baku hantem. Iyalah. Jelas. Jelas kan? Akpol satu bang. Ya kan? Satu ya. Iya. Oke. Ya gak? Lu boleh speak up, tapi speak up yang jujur. Jangan speak up yang fitnah. Ya gak? Iya, ngebahas. Lu kalau mau ngebahas itu harusnya 2009 waktu kita masih cerai anget-anget. Kenapa lu bahas 2023? Jauh banget, bro. Lu aja udah nikah 3 kali. Gitu. Iya, makanya dibilang katanya gua nggak normal. Sampai di Trans TV, ya, sampai di Trans TV tanya orangnya, kita berhubungan suami istri tuh, dikasih ruangan tuh, lagi acara bulan puasa. Kurang normal apa gue? Sampai tanya manajer gue. Makanya gak usah bahas yang dulu-dulu, udah gak perlu gue gitu. Ngapain lu bikin konten sekarang sama si Melisa itu? Lu samain kasus dia sama kasus gue, sama rumah tangga kita. Jangan dipaksa-paksain begitu. Telah. Kalau pasti kan kalau dia ada masalah hubungan ranjang, pasti dia kan orang yang keluar-keluar. Ya kan pasti dia keluar-keluar lah di 2009 itulah. Kemana nggak ada keluar-keluar mengenai gua nggak normal, ini gua begini gitu, nggak ada. Kenapa baru sekarang gitu loh ngomong gua nggak normal? Sabar, Saipul Jamil. Iya, udah gue cuma ngasih tahu aja kalau lo pada. Jadi kalau lo nonton kontennya dia kan pernah hamil, iya. Sampai gue pernah hamil. Yang menyatakan hamil bukan gue, dokter kandungan, bro. Dokter kandungan, bro. Tanya sono, rumah sakit Mitra Kemayoran, Mitra Keluarga Kemayoran, sama Mitra Keluarga Pluit. Tanya. Gue juga mana tahu dia hamil. Pas dicek ke dokter, selamat ya bang, ini udah telat 4 minggu. Ya udah, gue seneng lah jadi bapak. Tiba-tiba dia sekarang ngomong katanya nggak pernah disentuh sama gue. Akhirnya gue tanya lagi, kalau lu nggak pernah disentuh sama gue, berarti waktu itu hamil anak siapa? 3 tahun menikah. Gitu loh bro. Jadi kalau lo para netizen yang demen-demen gosip, ya lo cocokin deh omongan gue sama omongan dia, lebih masuk akal mana. Sabar bang Epol ya. Gitu ya guys. Jadi udah pasti konten dia yang sekarang ya masih perempuan itu ya, masih ya betul, tentu coba masuklah katanya. Tak bosan kalau gitu ya. Ya sering bilang begitu, menurutku itu aib rumah tangga. Iyalah, apaan sih aib rumah tangga? Itu aib rumah tangga dulu. Kecuali si Dewi itu sekarang masih jadi bini gue, boleh lu bongkar. Lu ngebongkar yang udah puluhan tahun kita udah nggak pernah bersama. Kalau begitu gue udah nggak jadi suami lu, ya urusan gue lah. Gue mau bagaimana. Ngapain pusing? Gue aja nggak pernah ngurusin lo. Lo sama siapa? Dia masih merasa paling. Iya, se-Indonesia Raya tahu siapa dia. Iya, makanya gue jelasin konten dia yang terbaru ini itu semuanya isinya hoax. Ya, tentang dia dengan mantan suaminya, dia walaupun dia nggak nyebutin Chun Fa Ya Jo, walaupun dia nggak pernah nyebutin namanya siapa. Kenapa kok gitu Ki? Nggak tahu, tanyalah sama dia lah. Dia selalu mencerita. Kalau misalkan persoalan gue nasihatin dia jadi marah, ya gue minta maaf.
Yang soal dia berantem sama Pak RT tuh, yang dia fitnah Pak RT, kata Pak RT minta 100 juta. Gue minta maaf lah kalau seandainya gue dinasehatin dia nggak terima. Ngapa lo harus fitnah gue lagi tentang masalah ranjang gue sama dia? Masalah bang, iya ngapain? Kalau nggak demen lu dengan nasihat gue, lu ngomong aja, Bang Ipul sorry, gue nggak terima nasihat lu. Udah, nggak usah embel-embelnya lu bilang kalau perlu lu tunjukin ke masyarakat kalau lu tuh normal. Kenapa gue harus tidurin semua perempuan gitu di Indonesia? Iya bang, Gitu. Oke. Harus begitu gitu. Jadi gue harus tidurin semua perempuan yang ada di Indonesia gitu. Hah? Salah Bang Ipul. Iya, gue udah buka lembaran baru bro dari 2009. Gue menikah lagi dengan istri gue Virginia. Ngapa lo seolah-olah gue nikah sama lo gue ada cacat? Nggak pernah ada cacat gue nikah sama lo. Gue ladenin, lo mau minta jam berapapun gue ladenin. Tengah malam gue juga gue ladenin kalau lo kepengen. Mau jam berapa? Ya sampai gue bilang tadi, sampai lo menstruasi pun lo minta juga gue ladenin. Walaupun gue udah ngingetin ke lo, jangan Mi, ini lagi PMS, ini dosa, ini penyakit. Dia ngambek, daripada berantem ya udah gue ladenin. Tuh. Iya, ya namanya umur 19 tahun gimana sih bro? Dia waktu itu umur 19 tahun, gua 25. Tanya sama perempuan yang umur 19 tahun gitu. Gue bukan kepancing dan gue harus memberikan jawaban terhadap tudingan dia di konten dia itu. Salah. Ya silakan ngamuk, itu real. Justru dia harus ngamuk gue. Kenapa lu cerita yang enggak? Emang selama rumah tangga gue ada masalah sama lu? Ya kan? Tidur nggak ada masalah, ya kan? Ranjang nggak ada masalah. Yang mesti lo tahu, di sini gue yang nyerahin lo, artinya apa? Gue yang nggak nyaman dengan lo. Kalau si perempuan yang sekarang lagi katanya lakinya gay itu kan perempuan yang nyerahin, artinya perempuannya nggak nyaman sama tuh laki-laki. Udah, sekarang kita sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama tua, ya. Kita manfaatkan sisa umur hidup kita ini, silaturahmi dijaga, gitu. Gak usah yang namanya bikin cerita-cerita ngarang. Kalau mau ngarang cerita, mending lu tulis deh di sinetron, jadi duit. Gitu, jangan lo sebutin mantan suamiku juga begini. Ya janganlah, kan mantan suami lo kan yang terdaftar cuma 3, gue, Aldi, Angga. Mungkin yang dimaksud nggak normal waktu Bang Ipul kasus kali, ya ngapain dipersoalkan? Emang gue udah masih jadi suaminya dia? Kecuali gue masih jadi suami dia, terus gue berkasus, lah kan kita udah masing-masing. Ngapain lu ngurusin kasus gue? Ngapain? Itu mah kasus 2016, kita cerai 2009. Kalau lu masuk dalam perkara gue ngapain? Lu siapa? Lu masih bini gue. Ya enggak? Mau ngapain gitu loh. Semoga bersumpah. Iya, gue dari kemarin gue baik-baik. Dia ngarang lagi cerita lagi. Bilang gue KDRT. Nih buktinya nih, dengerin. Oh, soalnya aku kalau sama Pak Haji Saipul Jamil baku hantem. Tuh. Jadi dia nggak pernah KDRT sama aku tapi baku hantem. Iyalah, kalau aku dibonyokin gini gua diem ya nggak mungkin, bukan Dewi Persik kan? Ini siapa? Gua tanya, ini siapa? Baku hantem? Iya, orang gue tiap hari di KDRT sama dia, dipukulin
Gue nggak kuat bro, 3 tahun dipukulin mulu sama dia. Saking gue nggak kuatnya, ini gue ngelawan bro. Itu pun gue ngelawan sekali. Ya, jadi begitu guys. Lo kalau seandainya ada omongan jelek tentang gue dari mulut nih perempuan, masa lalu gue nih, lo tanya langsung ke gue. Udah tau nih orang tukang bikin fitnah. Jamil baik orangnya, tetangga gue, amin. Gitu. Masing-masing gue, Aldi sama si Angga, persoalan perceraiannya beda-beda. Tapi gue nggak mau ikut campur tentang persoalan perceraian Aldi kenapa, soal Angga kenapa. Gue cuma menceritakan persoalan perceraian gue sama Dewi karena apa? Karena Dewi itu galak. Ngerti gak? Selama dia jadi bini gue tuh galak. Gue selalu dicurigain macem-macem. Ya. Selama gue menikah 2005 sampai 2008, gak pernah gue yang namanya selingkuh. Gue berani sumpah di Al-Quran. Oke? Sampai lu tahu nggak? Gue ini kan salah satu jemaat tablik Khuruj Fisabilillah. Gue lagi itikaf aja dicurigain macem-macem bro. Lo tanya sama teman-teman lo yang pernah ikutan jamaah tablik kayak apa. Ya, yang namanya itikaf itu ada 2 macam. Ya, itikaf suami istri sama itikaf tanpa istri. Kalau tanpa istri ya harus laki sama laki. Itikaf mana ada yang dicampur-campur. Kalau itikaf versi jamaah Khuruj Fisabilillah, dia gua ajak kagak mau, bilang capek ini itu. Tuh cocok-cocokin aja siapa yang lebih masuk akal deh ceritanya. Beneran, gue mah berani disuruh sumpah. Dia berani nggak? Sumpah. Dan gue nikah sama dia, gak ada yang gue tutup-tutupin. Semua kekurangan gue udah ceritain ke dia. Dan dia mau menerima kekurangan gue. Ya, kalau gue nggak pernah lihat, gue nggak tahu lah kekurangan dia kayak gimana. Yang jelas gue sebelum gue menjadi suami dia, gue udah cerita gue bagaimana, gue siapa. Ya, biarinlah kekurangan dia apa, itu urusan dia lah. Gue udah cerita kekurangan gue begini-begini, dia mau, dia tetap mau jadi istri gue. Ya udah, ayo kita jalan. Mantan bini gue yang pertama, kalau bini gue yang kedua udah meninggal. Gue layanin, dia minta mau gimana-gimana, gue layanin. Bahkan sebelum menikah, ya, sebelum kita menikah, ya, kita pernah melakukan sesuatu, ya, tapi itu rahasia lah. Buat apa gitu kan? Makanya ini udah rumah tangga lama, ngapain lu bahas-bahas lu sangkut pautin sama si kasusnya si Melisa? Ya nggak sama lah, beda lah. Oke? Iya, yang lalu biar berlalu. Makanya lu kalau mau ngomong yang bener, yang sesuai fakta. Jangan ngomongnya fitnah. Gitu. Gue mah nggak mau sebenarnya nggak bahas begini. Cuman dia 3 hari kemarin dia bikin konten, semuanya nyudutin gue tuh, komen-komen netizennya. Ya gue ngomong lah, nggak bisa lu aja diinjek-injek nggak mau. Ya apalagi gue yang nggak merasa apa yang lu tuduhkan, gue yang nggak mau lah. Gila lo, lu diinjek nggak mau tapi nginjek orang mau. Pakai otak. Mungkin kalau buat teman-teman yang sudah nonton kontennya dia, ini jawaban gua gitu. Lo
Lu menghina orang mau, tapi dihina lagi lu kagak terima. Jangan begitu, bos. Iya, tuh Andriani udah nonton. Kan semuanya nyudutin gua. Nah, inilah jawaban gue. Apa yang dia sampaikan di konten bareng si Melisa itu semuanya bohong. Gua selama jadi lakinya dia, gua bertanggung jawab sebagai laki-laki normal. Ya. Semua hasrat dia gua penuhi. Ya. Semua keinginan dia supaya gua nggak dekat sama ini, nggak dekat sama itu, gua penuhi semua. Kalau nggak dipenuhi dia ngamuk. Benda yang dari situ dilemparin ke muka gue. Lo nggak tahu muka gue pernah ditendang sama dia di mobil. Banyak saksinya tuh. Vera Zanobia, lo tanya. Si Fanny yang sekarang masih jadi manajernya dia, tanya. Gue pernah ditendang nih muka gue, sering banget muka gue, tapi gue diem, gue nggak ngelawan. Jadi yang kayak DRT siapa? Ya itu gara-gara cemburu nggak jelas. Jadi gue dekat sama cewek cemburu, dekat sama cowok cemburu. Jadi gue nggak boleh dekat sama siapa-siapa, bro. Tanya almarhumah Jupe. Gue pernah, dia kan syuting Mimpi Manis. Gue ngobrol sama Jupe, udahannya berantem. Gila, Jupe itu kalau masih hidup tanyain tuh orangnya. Iya, walaupun dia nggak nyebut nama, gue sebagai salah satu mantan suaminya, gue tanggapi dengan statement dia. Kalau mantan suami yang lain gak mau nanggapi silahkan. Gue juga mau nama gue baik lah. Gak mau lah nama gue juga dijelekin. Kalau memang itu benar, gak apa-apa gue terima. Tapi apa yang dia omongin itu semuanya gak ada pada diri gue. Gitu. Masalah nyebutin gak nyebutin yang jelas, gue udah kasih tahu ya buat lo yang udah pernah nonton konten dia. Ya, lo sinkronkan deh omongan dia dengan omongan gue. Pantesan lelaki nggak ada yang betah, ya begitulah. Aduh, ngelamar dia cukup dah, gue bilang kan, gue pernah bilang suruh balik lagi, ogah. Gue bukan masalah gak nafsu sama dia, nggak kuat. Sama ambekan dia tuh gue nggak kuat, bro. Perang lagi habis sih ya, dia duluan yang ngajakin perang. Gitu. Ya udah ya, gitu aja sih. Statement dari gue. Percaya gue kata, iyalah. Udahlah, sekarang berhentilah. Lo fitnah siapalah. Fitnah Lesti, fitnah ini, fitnah itu, bilang Lesti hamil duluan lah, atau gimana lah. Janganlah. Lu nggak ingat sebelum nikah kita udah ngapain aja? Apa perlu gue bongkar di sini? Nggak perlu kan? Tajam betul memang mulutnya. Iya, makanya udahlah, kita udah masa lalu. Itu sudah 15 tahun yang lalu. Sekarang kita baik-baik aja. Nggak usah ngarang-ngarang cerita. Bongkar aja King. Iya. Apa perlu gua terus setelah kita cerai, udah nggak suami istri, kita melakukan apa coba di apartemen situ tuh, apartemen Kuningan? Apa perlu gua cerita? Kayaknya lu nggak usah bilang-bilang orang lain jelek, hubungan sebelum menikah, nggak usah lah. Sebelum lu jelekin orang lain, lu inget dulu sama dosa-dosa lu. Pernah gak lu melakukan hubungan suami istri sebelum nikah? Setelah cerai, pernah gak lu melakukan hubungan suami istri? Udahlah, makanya udah deh.
Iya, di apartemen Kuningan. Tanya tuh, waktu itu si Gabriel anak angkatnya masih orok. Gue disuruh datang ke apartemennya dia. Gue datang. Ngapain aja, tanya dia ngapain aja. Laki perempuan kalau udah ketemu ngapain. Udah lah, gak usah merasa diri lu suci. Ya, gue pendosa, tapi gue nggak mau bacain dosa orang lain. Ya, karena gue merasa gue tuh diinjak-injak gitu loh sama si pendosa juga gitu. Menghadran dimangkul mantap. Ya udahlah, close. Gue harap udah, kalau bisa konten lu turunin dah. Walaupun lu nggak nyebutin nama, konten lu turunin kalau lu bener-bener lu mau menjaga hubungan ini dengan baik. Gua ngomong sesuai dengan fakta, dan gua nggak ada waktu, ya. Menurut gua harus ngomong, gitu loh. Konten di YouTube-nya dia lah. Jangan merasa diri lu tertindas. Justru gua yang selama ini ditindas sama lu. Makanya lu gua ceraiin 2 kali. Gua pikir setelah gua ceraiin lu pertama, lu berubah. Lu gak kasar lagi. Ternyata lu gak berubah. Akhirnya gua ceraiin lagi lu. Ingat ya, gua tuh nyerain lu, bukan lu nyerain gue. Beda sama si Melisa. Melisa yang menggugat cerai ke suaminya. Bongkar semua akar-akar, nggak usah lah, cukup segitu aja lah. Ya silakan kalau lo mau sama dia menikah lah. Seru nih, ya udahlah. Gue nggak gila-gilaan diundang podcast. Ya, cuman gue nggak terima lah kalau gue difitnah. Gitu. Ya silakan kalian mau percaya siapa, mau percaya pihak sana atau pihak gue, terserah. Setelah gue udah gak nikah sama dia mah udah bukan urusan dia dong. Setelah 2009, mau gue jeruk makan semangka, udah urusan pribadi gue lah. Gak ada urusan lagi dengan dia. Ngapain dia ikut campur? Ipolop sekebon katanya. Percaya kata Aprilia. Urusan gue, kecuali gue masih jadi suami dia. Gue misalkan gue jeruk, makan apel, makan semangka, nah boleh lo persoalkan. Selama gue jadi suami dia, nggak pernah gue makan jeruk, nggak pernah gue makan semangka, gue nggak makan apa, nggak pernah dah. Bener-bener gue jadi suami yang setia, yang selalu ada di ketek dia. Dulu belum ada nih begini-gini, lo buka semua infotainment kemesraan gue sama dia, Gue 2 kali, bini gue tuh yang pertama tuh gugur 2 kali. Pertama di PRJ, ya, itu dokter yang ngomong kalau Dewi tuh hamil, bukan mulut gue, dokter. Masa dokter bohong? Dia nyanyi, gue berantem sama dia, habis berantem, tiba-tiba dia nyanyi di PRJ 2016. Tiba-tiba dia berantem sama gue. Dia kan gitu, orang kalau berantem tuh pasti pikiran apa ya, tiba-tiba dia keluar darah semua. Saksinya Vera Zanobia, orangnya masih hidup tuh, mantan manajernya si Olga Saputra. Yang kedua, dia hamil lagi. Dokter peluit yang bilang, nih selamat Bang Ipol, Mbak Dewi hamil, telat 4 minggu. Ya, akhirnya kita merayakan, kita ke Bali setelah rujuk. Ya, tiba-tiba perjalanan kita naik mobil Katana, dia lagi hamil muda. Rupanya kandungannya dia tuh lemah, ya, banyak juglagan.
banyak juglakan gitu, akhirnya pendarahan, gugur lagi. Kok bisa-bisanya dia bilang gue nggak pernah nyentuh dia? Berarti itu dia 2 kali hamil tuh anak siapa? Kalau gue nggak nyentuh dia, emangnya dia Maryam, Siti Maryam, yang atas izin Allah dia mengandung Nabi Isa. King keren dapur. Kalau Siti Maryam gue percaya, hamil tanpa ayah nggak bahaya. Gue mah lurusin. Kalau mau lurusin sejarah, lurusin yang bener. Kalau kita mau meluruskan sejarah, mau cerita tentang sejarah, jangan dibelok-belokin, ya gak? Yang jelas gue selama gue masih Dewi nggak pernah gue jeruk makan jeruk. Gue normal bro. Kayaknya kalau dia nuduh gue jeruk makan jeruk, berani nggak sumpah di Al-Quran? Jam berapa gue berhubungan sama laki-laki selama gue pernikahan sama dia? Pernah nggak dia melihat dengan mata kepala dia sendiri? Dia hanya curiga-curiga yang nggak jelas. Bunda Nur, ya gue harus berani lah speak up bener. Kita mau speak up yang bener, yang lurus. Kalau sekarang gue udah lepas dari jadi suaminya dia, urusan gue lah. Mau seks gue bagaimana itu udah sifatnya pribadi.